صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan kita bisa bertemu dan kita bersama-sama di Masjid Al-Insyirah. Semoga kedudukan kita di majlis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan kepada kita semua ya Rabbal Alamin. Semoga kita duduk di majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diri-diri. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana teman semuanya? Sehat. Semangat. Semangat sehat atau semangat dengar? Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membawa niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kedudukan kita di majlis ini, kita berniat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat 3 hal yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca zikir ini dan doa ini setiap pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allah, saya mau dapat ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama, kita duduk di majlis ini. Ilmu yang bermanfaat dan insyaallah kita bersama-sama bisa dapat buah ini. Mudah dipahami, mudah diingat, mudah diamalkan dan mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Beda dari rezeki yang halal. Saya pernah lihat beberapa buku tafsir dalam hadis ini menjelaskan rezeki yang rizqan thayyiban artinya rezeki yang halal itu salah. Kalau baca di online atau baca di TikTok atau di IG, baru manajer saya juga di IG menurunkan zikir ini, ditulis rezeki yang thayyib artinya rezeki yang halal. Saya bilang kita salah, hapus saja, ganti. Kenapa? Karena rezeki yang baik yang maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengumpulkan semua kebaikan, termasuk halal, termasuk luas, termasuk sehat, termasuk kuat, termasuk harta, termasuk subur. Rizqan thayyiban yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW setiap pagi hari, ya Allah berikan kepada saya rezeki yang baik, rezeki yang masuk halal dan juga cara keluarnya juga cara halal. Karena rezeki yang halal saja, kalau kita harap dan doa ya Allah berikan kepada saya rezeki yang halal, boleh masuk halal, tapi cara mengeluarkannya mungkin haram. Rezeki yang halal bisa dapat rezeki yang halal tapi tak luas. Rezeki yang baik mengumpulkan semua kebaikan. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu. Kita duduk di majlis ilmu, salat kita dalam hari ini, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jangan jadikan amalan saya sia-sia. Dikabulkan semua amalan saya Rabbal Alamin. Jadi itu amalan. Boleh kita baca zikir ini setiap pagi hari 1 kali. Setiap pagi hari 1 kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dan 3 ini semuanya kita akan dapat dalam kehidupan kita di majlis ini. Dari mana tahu? Ilmu yang bermanfaat kalau sudah hafal zikir ini dan sudah dipraktikkan, itu sudah ilmu yang bermanfaat.
sudah tepat, sudah mudah dipahami, mudah diingat, dan mudah diamalkan. Warizqan thayyibah, rezeki yang baik, termasuk kita duduk di majelis ilmu, masih sehat, masih bisa duduk di masjid, masih bisa dengar kajian, masih bisa lihat siapa yang datang. Rezeki ini, rezeki yang baik, insyaallah. Itu pernah saya di safari dakwah di Sumatera Barat. Pas selesai kajian, ada ibu bertanya sama panitia, "Saya tadi pakai bahasa apa?" Nah, saya pakai bahasa Indonesia. Kalau di Sumatera Barat, saya juga pakai bahasa Minang, sekete-sekete. Jadi ibu ini bertanya sama panitia, "Saya tadi pakai bahasa apa?" Panitia bingung, "Gimana ibu gak ngerti tadi?" Ya jadi pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Minang. Nggak ngerti ibu, bukan masalah nggak ngerti atau tidak. Bisa fokus lihat saya, nggak fokus dengar. Saya sudah sampaikan, kalau nanti ada kajian khusus ibu-ibu, saya tutup aja. Biar dengar saja. Bisa sudah nikah. Saya sudah nikah. Saya orang Indonesia. Saya datang ke Indonesia tahun 2019. Saya baru hijrah ke Indonesia. Istri saya ternyata hijrah ke Indonesia tahun 2018. Lahir di Arab juga. Lalu ketemu di Indonesia. Ceritanya banyak lucu. Ketemu di restoran, mau makan. Ada acara nikah, tiba-tiba lihat ada bulan yang jalan, dengan acara yang halal, langsung sama orang tua, ditolak pertama kali, bulan lagi, alhamdulillah bisa dapat sama Syarifah, keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu rezeki yang baik. Kita bisa semuanya depan dan mendudukan kita di sini. Wa amalan mutaqabbala. Ya, dari mana kita bisa tahu amalan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang tahu salat kita apakah diterima atau tidak, ibadah kita apakah diterima atau tidak, amalan salat kita apakah diterima atau tidak, tidak ada yang tahu. Jadi gimana kita bisa dapat yang ketiga ini? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikat yang keliling di bumi. Tujuannya apa? Cari majlis ilmu. Ketika satu malaikat lihat majlis ilmu, dia memanggil malaikat yang lain. Wahai para malaikat, ada majlis ilmu di Masjid Al-Insyirah. Malaikat mungkin berkumpul duduk di majlis ilmu. Jadi zaman kita sekarang ada malaikat. Kita majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Selesai majlis ilmu, balik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya sama malaikat. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu jawabannya. Dia berkata supaya kita belajar dan bisa kita pahami dan bisa membayangkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa wajadtum ibadi?" Bagaimana kondisi hamba-Ku di dunia? Kata malaikat yang keliling ini, "Wajadnahum fi baitin min buyutik." Kita melihat hamba-hamba-Mu ya Allah duduk di masjid, mendengar ayat suci Al-Quran, belajar ayat suci Al-Quran, baca istighfar, baca salawat, baca tasbih bersama-sama, mengingat-Mu ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ladzi yaquluna?" Kenapa mereka duduk di baris ilmu? Minta apa? Malaikat yarjuna rahmataka wa maghfirataka. Mereka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la yattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, minta apa? Kata malaikat yarjuna jannatan, mau masuk surga. Mau masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Ada yang enggak? Itu kata malaikat yarjuna jannatan, mau masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah lihat surga? Kata malaikat tidak.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa law ra'awha?" Bagaimana kalau melihat? Kata malaikat, "Kamu berusaha tidak melihat waktu kecuali beribadah." Kalau sudah tahu bagaimana indahnya surga, tidak putus, tidak malas ibadah. Setiap waktu selesai langsung ibadah lagi, selesai langsung ibadah lagi. Lanjut lagi Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa madza yabtaguna al-ibti'ada 'anhu?" Mau gimana? Minta dilindungi dari apa? Bebas dari apa? Kata malaikat, bebas dari api neraka, siksa neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah pernah lihat neraka? Ada yang pernah lihat? Ada yang mau lihat? Yang mau mobil? Sebentar aja. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau pernah lihat siksa neraka? Kata malaikat tidak akan berdosa lagi. Kalau sudah tahu bagaimana siksa neraka, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Saksilah para malaikat, saya sudah diampuni mereka. Termasuk amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di majlis ilmu. Itu pasti diterima. Duduk di majlis ilmu pasti diterima. Kenapa? Mungkin ada yang niatnya salah, ada yang tidak fokus dengar kajian, fokus lihat ada yang dengar, ada makanan gratis ya, dia datang. Ada yang dengar, gak dengar, tiba-tiba di masjid ada kajian, malu dari masjid, nanti jemaah bilang apa ya mas, itu dari masjid saya itu kajian. Jadi malaikat ini melihat kondisi kita dan malaikat bertanya, ya Allah, semua yang diampuni. Kenapa? Apakah malaikat tahu niat kita atau tidak? Malaikat tahu niat kita atau tidak? Hah? Gimana? Malaikat bisa tahu niat kita? Takut jawab. Malaikat tidak tahu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari mana malaikat mengucapkan hal ini? Karena malaikat lihat di situ. Lihat ada yang gak fokus, ada yang sibuk main HP, ada yang foto-foto. Ada lihat foto-foto. Lihat, saya sudah tepat. Udah dapat manfaat apa dari majlis ilmu? Dapat foto. Ini manfaatnya. Itu boleh kita juga sama dengan zaman sekarang, ada yang muncul dan bilang iman saya di hati, saya yakin saya orang muslim, memiliki iman yang kuat. Jadi ada usah sabar, karena sudah ada Allah Subhanahu wa taala lihat apa yang di hati, bukan apa yang digerakkan. Jadi iman saya di hati, gak usah sabar, gak usah puasa, gak usah amal saleh, cukup saja iman di hati. Boleh atau tidak? Tidak. Itu pertanyaan malaikat. Kenapa ya Allah sudah diampuni semuanya walaupun ada orang yang niatnya tidak sah, niatnya salah, niatnya macam ya Allah? Kecuali majlis ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Mereka lah yang duduk tidak ada satupun yang dihina oleh Allah Subhanahu. Semuanya diampuni. Itu termasuk salah satu asyadnya majlis ini. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malas ibadah, yang baru mau hijrah, yang susah istiqamah, boleh tambah duduk di majlis ini. Duduk di majlis ini, dengar, bisa dapat atau dengar satu ayat atau dengar satu hadis, mungkin berubah
kondisi kita, merubah kehidupan kita menjadi orang yang lebih semangat. Kenapa? Karena dengan satu ayat saja bisa memahami satu ayat atau bisa menghayati satu hadis. Ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita di akhir tahun, yang saya minta jangan bilang muhasabah akhir tahun. Karena orang Muslim biasanya muhasabah diri setiap hari, setiap malam, bahkan setiap menit dia muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab kalian. Apa itu hisab? Bertanya sama diri, kenapa saya tak salat hari? Kenapa saya tak mau salat subuh? Kenapa saya dapat kesempatan bersalat tapi saya tidak bersalat? Kenapa tadi saya marah? Kenapa saya tadi tidak sibuk? Kenapa saya tadi mukul anak saya? Apakah betul-betul ada alasan atau tidak ada alasan? Kenapa saya malas ibadah? Kenapa saya berdosa? Kenapa saya melakukan sesuatu ini, mengerjakan hal ini, meninggalkan sesuatu ini? Itu muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat yang terutama. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lihat apa yang kamu sudah siapkan untuk hari ini. Itu muhasabah. Sita muhasabah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan masalah muhasabah saja, tapi muhasabah dan berusaha untuk memperbaiki diri. Yang saya itu muhasabah, kenapa saya berdosa hari ini? Kenapa saya melakukan dosa ini? Besok diulang lagi. Itu kan manfaat dari muhasabah. Muhasabah meningkatkan kita dari hal-hal yang buruk supaya kita segera dan berusaha melakukan hal-hal yang baik. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah di dunia cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala muhasabah kita di akhirat. Dan di dunia ini amalun bila hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisab kita di dunia, tapi akan memberikan kepada kita kesempatan untuk amal kerja. Mau kerja apa? Kerja dunia dan akhirat. Wa fil akhirati hisabun bila amal. Dan di akhirat akan ada hisab, tapi tidak ada kesempatan untuk amal. Tidak ada kesempatan untuk melakukan amal saleh. Tidak. Di dunia amalun bila hisab, amalan tanpa hisab, dan di akhirat hisab tanpa amalan. Al-Hasan al-Basri, salah satu ulama terbesar, dia melihat ada orang umurnya sekitar 50-60 tahun. Jadi orang termasuk orang yang tidak muhasabah diri, bukan orang saleh, orang biasa saja. Boleh meninggalkan salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang amal saleh, kadang-kadang tidak. Walaupun tidak berusaha untuk melakukan amal saleh, ya sudah, saya masalah-masalah dunia. Hasan al-Basri memberikan wasiat dan nasihat. Dan dia berkata, Anta ala tariqin wa awshakta an tasil akhirah. Kamu atas jalan dan masih sebentar akan sampai akhirnya. Itu umur kita sudah 60.
usia umat Nabi Muhammad SAW 70. Sudah kamu di jalan sudah bawa sampai terakhir. Kata orang ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul Hasan al-Basri berkata, "Ata'rifu ma ma'na?" Apakah apa artinya? Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dan itu kita bisa belajar berapa hal dari asal dari ahli ilmu. Mereka berusaha tahu apa artinya dari zikir-zikir, apa artinya dari hadis, apa artinya dari ayat suci Al-Quran. Banyak di antara kita di zaman sekarang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau tanya apa itu, apa artinya? Itu zikir. Zikir baik, zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi fi kulli hal. Alhamdulillahi ala ma a'ta. Alhamdulillahi ala ma qada. Kalau ditanya sudah tahu, bisa baca. Tapi bedanya apa? Tak tahu. Tidak tahu apa artinya. Itu masalah ulama berusaha tahu apa artinya. Jadi Hasan Basri berkata, apakah tahu apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata orang ini, apa? Alimni, katakan saya, apa artinya inna lillahi? Kata Hasan Basri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh kita bagi dua. Inna lillahi ini satu, inna ilaihi raji'un ini yang kedua. Inna lillahi artinya apa? Sesungguhnya saya dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjelaskan, Hasan Basri sudah jelaskan kepada orang ini. Nanti dia berkata, "Fa idza 'arifta annaka 'abdan lillah." Kalau sudah tahu sesungguhnya kamu hamba Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu karena kamu termasuk hamba Allah dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Sudah siapkan apa? Sudah punya jawab atau tidak? Setiap dosa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya. Dosa ini kenapa kamu lakukan dosa ini? Salat subuh kenapa tak bangun? Apakah betul-betul ada alasan atau tidak? Ibadah ini kenapa malas? Bahkan berdiri di masjid, salat di masjid, dan sudah di masjid dan salat berjamaah, tapi fokus dan pikirannya di luar salat. Kenapa? Alasannya apa? Ada apa? Semua dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا عرفت أنك عبد لله وأنك عائد لله, kalau sudah tahu kamu hamba Allah Subhanahu wa taala dan balik kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah siapkan apa? Sudah siapkan jawaban. Itu yang namanya muhasabah. Muhasabah di dunia, bertanya diri, sudah tahu dosa kita, sudah tahu amalan kita, sudah siap. Kalau sudah ada dosa-dosa, saya bisa bertobat. Orang yang tidak muhasabah tidak akan bertobat karena tidak mengingat dosanya. Saya tidak ingat dosa saya. Tapi orang yang sering muhasabah, ya saya ingat dosa saya dan saya bertobat dan ampunilah dosa saya. Dan itu termasuk taubatun nasuh. Kalau ada dosa yang kita lupa, boleh kita dengan taubah yang nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubah yang nasuh. Allah Subhanahu wa taala menajak orang yang beriman untuk taubah, bukan orang yang fasik, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang beriman yang sudah memiliki iman yang kuat harus bertaubat.
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa artinya taubatan nasuha? Dari semua dosa-dosa kita. Taubatan nasuha, semua dosa-dosa kita, besar, kecil, di masa lalu, sedangkan yang tinggal, yang belum diingat, semua dia Allah mengampuni. Itu taubah nasuha, taubah syamilah, mengumpulkan semua dosa-dosa kita. Masalah muhasabah ini juga di hari kiamat itu luar biasa. Kalau lihat dalam suratul Haqqah dari ayat 19, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ketika setiap orang mengambil buku amalannya, ada orang yang bisa dapat buku tangan kanan. Fayaqulu ha'um qra'u kitabiyah. Kenapa dia bisa dapat tangan kanan? Kenapa? Dan dia senang sekali. Silakan baca buku saya, silakan. Dan dia senang, sudah tahu apa isinya. Kenapa bisa dapat tangan kanan? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Betul, karena saya dulu di dunia saya sudah tahu saya akan hisab, jadi saya sudah siap-siap. Saya sudah menghisab diri di dunia, saya sudah siap-siap, saya sudah tahu apa yang saya akan dapat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabah. Saya sudah terasa yakin saya akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sudah siapkan, saya sudah memuhasabah diri di dunia, jadi saya bisa dapat buku dan selanjutnya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dahsyatnya orang yang dapat buku tangan kanan, liman jamilul kisabi qawmu fi syaddi radiyah fi jannatin 'aliyah. Termasuk orang yang dapat buku tangan ini. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Saya berharap saya tidak dapat buku ini. Kenapa? Ini ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu apa itu hisab. Saya tidak pernah menyiapkan untuk hisab akhir. Saya tidak pernah muhasabah diri di dunia. Dosa-dosa saya tidak pernah taubah. Ibadah-ibadah saya yang saya malas, saya tidak pernah lihat. Saya malas, saya harus berusaha untuk memperbaiki ibadah saya. Kalau kita di dunia ini punya satu tujuan, satu tugas, mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang lebih baik untuk at-tabat, kalau dalam bahasa Arab kita menamakan at-tabatu 'ala din, tetap iman yang kuat, tetap orang saleh, muhasabah. Walaupun sudah istiqamah salat, walaupun sudah istiqamah amal saleh, tapi tanpa muhasabah tidak akan termasuk orang yang sombong. Saya tidak terasa berdosa, saya sudah termasuk orang saleh. Tapi kalau sudah muhasabah, saya akan lihat, dalam ibadah saya malas, dalam ibadah saya tak fokus, dalam hal-hal yang lain, saya terasa saya lebih baik dari orang yang lain. Jadi boleh kita bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Muhasabah diri. Wa halul muslimi an yuhasiba nafsahu fi kulli yawm. Dan sebagai orang muslim yang lebih baik muhasabah diri setiap hari. Sudah bersiap-siap. Man ladzi a'dadta li yawmin tatakhasamu fihi al-khusum. Berarti masalah dunia kalau kita kerja sama orang yang lain, kita akan muhasabah, sudah amalan ini, sudah atau ada yang kerja di bawah kita, sudah ini, semuanya kita akan hisab. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yakhfa 'anhu mithqalu dzarrah. Semuanya akan lihat dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nanti ketika kita mengambil buku amalan kita, harus kita isi dengan hal yang baik-baik. Kata Ibnu Taimiyah, ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil buku amalannya, tidak ada amal yang lebih besar yang menjadi kita senang dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil buku amalan, lihat di sini amalan yang menjadi kita senang, itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa zikrullah amalan yang terbaik, termasuk amalan yang terbaik? La'annahu amalun yasir wa qalilun fa'il. Amalan yang termudah tapi sedikit yang berlaku. Tidak ada kesempatan waktu, tidak ada kesempatan tambah. Boleh kapan saja, di mana saja boleh kita baca zikir. Dengan zikir yang dibaca satu kali dapat pahala yang lebih besar. Barang siapa yang baca ayat kursi saja, satu ayat saja, sesudah salat fardu dijamin masuk surga, pahala yang besar walaupun amalannya kecil. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim, dua kalimat yang berat di hari kiamat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saja. Siapa yang baca la haula wa la quwwata illa billah, banallahu ambatallahu lahu syajaratan fil jannah atau nakhlatan fil jannah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangun taman-taman di surga. Baca la haula wa quwwata illa billah satu kali. Banyak zikir yang boleh kita baca dengan satu kali saja, dan dahsyatnya begitu luar biasa. Kalau begitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dia berkata, ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil buku amalan di hari kiamat akan melihat amalan yang terbaik, yang terbesar, itu zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk ibadah-ibadah kita yang wajib, tidak ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa zikir. Walaupun salat fardu yang pertama kita akan hisab di hari kiamat, salat fardu, masuk salat fardu pakai apa? Baca apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Zikir. Zikir. Salat fardu dari awal sampai selesai semuanya zikir. Allahu Akbar, baca Quran zikir, baca surah selanjutnya zikir, rukuk zikir, ketika rukuk zikir, dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdihi zikir, berdiri i'tidal baca zikir boleh, sujud zikir, sampai selesai kita baca zikir. Bahkan hal-hal yang ada gerakan termasuk sedekah yang tidak ada zikir, ada ulama yang berkata silakan baca zikir ketika bersedekah biar dapat berkah. Baca salawat ketika bersedekah dapat berkah salawat ketika bersedekah. Walaupun amalan yang gerakan saja, kata ulama boleh kita baca zikir biar dapat berkahnya zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang yang beriman pasti hati mereka akan tenang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang tenang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita lidah yang fasih baca Al-Quranul Karim, menjadi keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, termasuk kita semua ya Rabbal Alamin, menjadi ahli Al-Quran, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala, menekan derajat kita dunia dan akhirat, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kepada kita kesempatan bisa muhasabah diri di dunia dan bisa masuk surga bersama-sama ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana wa lakum. Kalau panjang waktu atau ada salah atau khilaf, sebelum kita serahkan ke panitia, kita buka tanya jawab dari Bapak Ibu kami yang ingin bertanya.